Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita hari ini belajar mata pelajaran IPA terapan bersama-sama dibimbing oleh Ibu Sri Darwati SPD. Hari ini kalian saya ajak belajar KD 11 tentang makromolekul. Untuk video yang pertama, di dalam KD 11 ini nanti ada 3 video pada KD 11 yang belajar tentang makromolekul. Pada KD 11 tentang makromolekul, nanti yang dibahas 3 hal: A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak. Sehingga nanti pada KD 11 tentang makromolekul, nanti kita bagi 3 video. Video yang pertama, nanti kita membahas tentang karbohidrat. Video kedua membahas tentang protein, video yang ketiga membahas tentang lemak. Oke, kali ini nanti kita membahas tentang karbohidrat. Oke, sudah siap belajar? Yuk kita kupas tuntas tentang karbohidrat pada KD 11 ya, tentang makromolekul. Sudah siap belajar? Yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lihat slide berikut ini, ada gambar sumber karbohidrat, diantaranya ada kentang, ada roti, ada mie, ya, masih banyak lagi. Ini gambarnya, ini semua sumber karbohidrat atau zat-zat atau bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Yuk kita bahas A. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang mengandung karbon, lambangnya C, kemudian unsur hidrogen, lambangnya H, dan unsur oksigen, lambangnya O, serta memiliki rumus molekul CH2O N kali. Ahli lain berpendapat bahwa karbohidrat adalah polihidroksi, aldehid atau keton, dan atau turunan dari kedua senyawa tersebut. Sehingga rumus molekulnya tadi CH2O N kali. Karbohidrat digunakan sebagai salah satu sumber energi di dalam tubuh karena di dalam tubuh dapat dioksidasi dan menghasilkan energi. Namun, tidak semua karbohidrat dapat digunakan sebagai sumber energi. Karena ada salah satu anggota kelompok karbohidrat, yaitu selulosa,
di dalam tubuh tidak dapat dipecah menjadi gula sederhana, sehingga tidak dapat menghasilkan energi. Secara kimiawi, karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Ditinjau dari gugus fungsinya, karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan aldosa dan golongan ketosa. Aldosa adalah karbohidrat yang mempunyai gugus fungsi aldehid. Sedangkan ketosa adalah karbohidrat yang mempunyai gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya, karbohidrat digolongkan menjadi pentosa, itu memiliki 5 atom C, dan heksosa memiliki 6 atom C. Kita lanjutkan B. Penggolongan karbohidrat. Berdasarkan jumlah molekulnya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Monosakarida, 2. Disakarida, dan 3. Polisakarida. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan kelompok karbohidrat yang mengandung satu molekul gula atau sakarida, atau golongan karbohidrat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi molekul yang lebih sederhana secara hidrolisis. Jadi yang termasuk golongan monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Dari golongan tadi monosakarida bisa kita bahas satu persatu, diantaranya yang A pertama tentang glukosa. Glukosa termasuk senyawa heksosa atau blood sugar. Glukosa merupakan suatu heksosa yang mempunyai 6 atom karbon dan satu gugus aldehid dengan rumus molekul C6 H12O6. Monosakarida ini banyak terdapat dalam darah, buah-buahan, dan madu. Kebanyakan karbohidrat yang diambil oleh tubuh diubah menjadi glukosa melalui tahap metabolisme. Glukosa tidak memerlukan pencernaan dan dapat langsung diserap oleh darah, sehingga banyak digunakan sebagai infus bagi penderita yang tidak mungkin diberi makan melalui mulut. Urin normal mengandung gejala penyakit diabetes mellitus. Golongan monosakarida yang kedua atau B, fruktosa, disebut juga levulosa. Fruktosa merupakan suatu heksosa. Oleh karena itu, fruktosa dan glukosa merupakan isomer. Sebab sama-sama memiliki rumus molekul sama, yaitu C6H12
O6. Salah satu yang membedakan fruktosa dan galaktosa adalah gugus fungsionalnya yang dimiliki, yaitu glukosa memiliki gugus aldehida, sedangkan fruktosa memiliki gugus fungsi keton. Fruktosa terdapat bersama dengan glukosa dan sukrosa dalam buah-buahan dan madu, dan merupakan karbohidrat yang paling manis. Kita lanjutkan monosakarida yang ketiga, C. Galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang jarang terdapat bebas di alam. Umumnya berikatan dengan, yaitu laktosa atau gula yang terdapat pada susu dengan rumus molekul C6H12O6. Sumber galaktosa bagi tubuh diperoleh dari laktosa yang dihidrolisis melalui proses pencernakan makanan kita. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis daripada glukosa dan kurang larut dalam air. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi 2 molekul monosakarida. Diambil contoh reaksi sebagai berikut. Ada reaksi hidrolisis dari disakarida. Disakarida memiliki rumus molekul C12, H22, O11. Ini jenisnya sukrosa. Kemudian reaksi hidrolisis itu dengan menambah air, rumus molekulnya H2O, maka akan terurai menjadi monosakarida, yaitu C6H12O6 dan C6H12O6. Jadi monosakarida semua. Yang termasuk kelompok disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ketiga kelompok ini berbentuk kristal putih dan rasanya manis. Sukrosa sangat mudah larut dalam air, maltosa larut dalam air, dan laktosa sedikit larut dalam air. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, A. Sukrosa. Ini senyawa karbohidrat jenisnya disakarida. Ya, sukrosa atau disebut juga sakarosa. Apa itu sukrosa atau sakarosa? Sukrosa atau sakarosa adalah gula yang kita kenal sehari-hari, yaitu gula pasir. Sering digunakan untuk campuran minuman, makanan, kue, dan roti. Sukrosa bila dihidrolisis akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Campuran glukosa dan fruktosa dari hasil hidrolisis sukrosa disebut gula iner. Sukrosa hanya terdapat pada tebu dan bit. Disakarida yang kedua, B ya, maltosa. Maltosa dikenal dengan nama gula mal yang terbentuk dari hasil hidrolisis pati dengan asam
maupun dengan enzim. Maltosa sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bir. Sumber maltosa terdapat pada barley, termasuk kelompok serealia atau biji-bijian. Hidrolisa dari maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa. Kita lanjutkan senyawa disakarida yang ketiga, C. Laktosa. Laktosa dikenal dengan istilah gula susu, yaitu gula dari susu sapi. Sekitar 4-6% dan air susu ibu sekitar 5-8%. Jadi laktosa bisa dari susu sapi, bisa juga dari ASI. Hidrolisis laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa dapat difermentasi oleh bakteri tertentu membentuk asam laktat. Sehingga jika reaksi fermentasi berlangsung pada susu, maka susu menjadi asam. Yang ketiga, karbohidrat golongan yang ketiga, polisakarida ya. Polisakarida merupakan polimer yang tersusun dari monomer monosakarida, terutama glukosa. Yang namanya polisakarida, poli itu banyak, sakarida gula. Jadi jenis karbohidrat yang gulanya banyak, terdiri dari monomer sehingga dikatakan polisakarida itu polimer karena terdiri dari monomer. Beberapa polisakarida dapat dipecah oleh proses hidrolisis. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya pati, glikogen, selulosa, dekstrin, agar-agar, pektin, dan gum. Kita uraikan karbohidrat yang jenisnya polisakarida, diantaranya A. Pati, disebut juga amilum. Pati terbentuk dan disimpan di dalam sel organ yang disebut leukoplas. Pati berbentuk butiran yang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Pati terdiri dari 2 karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbedaan amilosa dan amilopektin sebagai berikut. 1. Amilosa. Amilosa memiliki rangkaian rantai lurus. Jadi rantai C-nya, rantai karbonnya lurus. Kemudian memiliki kemampuan pengental yang besar. Kemudian perbedaan yang ketiga, berbentuk gel yang kaku dan buram, dapat dicetak. Kemudian perbedaan yang keempat, larut dalam air panas. Kelarutan meningkat dengan kenaikan suhu dan menurun dengan kenaikan ukuran butiran. Kemudian perbedaan amilopektin. Kekentalannya rendah. Kemudian yang kedua, tidak membentuk gel. Yang ketiga, pasta yang terbentuk kental, tembus pandang, tetapi tidak membentuk gel.
Perbedaan yang keempat, membentuk warna kemerahan atau merah bata dengan kalau ditetesi yodium. Kemudian yang kelima, tidak larut dalam air. B. Dextrin. Pada reaksi hidrolisis parsial, amilum terpecah menjadi molekul-molekul yang sangat kecil yang dikenal dengan nama dextrin. Jadi dextrin itu adalah hasil antara proses hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa dan glukosa. Jadi reaksinya berantai. Dextrin dengan larutan yodium akan membentuk warna merah bata atau warna merah. Kemudian yang ketiga C, glikogen. Glikogen terbentuk dalam sel tubuh dari molekul glukosa. Proses pembentukan ini disebut glikogenesis. Glikogen dapat dihidrolisis menjadi satuan-satuan gula dengan katalisator asam encer atau enzim amilase. Yang prosesnya disebut glikogenolisis. Pada tubuh kita, glikogen terdapat dalam hati dan otot. Hati berfungsi, kalau di dalam hati berfungsi sebagai tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila kadar glukosa dalam darah bertambah, maka sebagian diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah normal kembali. D. Selulosa. Selulosa dijumpai dalam tumbuhan dan merupakan komponen penunjang pada dinding sel. Dalam tubuh kita, selulosa tidak dapat dicerna karena kita tidak mempunyai enzim yang dapat menguraikan selulosa. Meskipun demikian, selulosa sangat bermanfaat dalam memperlancar proses pencernaan makanan. Adanya serat-serat dalam proses saluran pencernaan, maka gerak peristaltik ditingkatkan dan dengan demikian akan memperlancar jalannya proses pencernaan. Kita lanjutkan beberapa sifat karbohidrat yang C ya, beberapa sifat karbohidrat. Sifat-sifat gula sederhana yaitu monosakarida dan disakarida memiliki sifat. Yuk kita bahas yang monosakarida dulu ya. 1. Sifat-sifat monosakarida. Sifatnya yang pertama berbentuk kristal putih, kemudian mudah larut dalam air, mempunyai rasa manis, dapat diragi kecuali galaktosa, tidak dapat terhidrolisis. Semua monosakarida adalah reduktor, sehingga disebut juga gula pereduksi. Kemudian monosakarida dapat mereduksi larutan Fehling. Larutan Fehling itu rumus molekulnya CuO, sehingga membentuk endapan merah bata. Yang kedua, sifat-sifat disakarida. Dapat dihidrolisis menghasilkan 2 molekul monosakarida. Sifat yang kedua, sukrosa,
jika dipanaskan akan membentuk karamel. Sifat yang ketiga, dapat mereduksi larutan benedik kecuali sukrosa. Sifat yang keempat, memiliki rasa manis. Sifat yang kelima, larut dalam air. Yang ketiga, sifat-sifat pati. Sifat-sifat pati ya, atau ini mewakili sifat dari polisakarida. Yang pertama, sifatnya berbentuk bubuk, tidak berkristal. Yang kedua, tidak mempunyai rasa manis. Yang keempat, tidak mudah larut dalam air. Yang kelima, yang keempat ya, bersifat larut dalam air dingin. Yang kelima, bila pati dipanaskan dengan menggunakan air maka akan terbentuk sol. Bila sol didinginkan akan membentuk gel. Kemudian sifat yang keenam, bila pati dipanaskan dengan menggunakan panas kering, oven atau sangrai akan membentuk dextrin. Hal ini sering nampak pada kulit roti akibat panas kering atau di oven. Yuk kita lihat slide ini. Di sini kalian dapat mengamati sifat polisakarida pati ya. Sifat selanjutnya yaitu dapat dihidrolisis, akan menghasilkan banyak glukosa. Hidrolisis dapat terjadi oleh adanya asam atau enzim. Nah, reaksinya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini awalnya pati, karena adanya enzim amilase, maka akan diubah menjadi dextrin. Dextrin karena ada enzim amilase atau ditambahkan enzim amilase, maka akan membentuk maltosa. Maltosa ditambahkan enzim maltase akan membentuk glukosa. Glukosa karena ditambahkan zimase atau ragi ya, maka akan membentuk CO2 ditambah energi sebesar X kilokalori. Jadi untuk membentuk kalori atau energi, pati itu prosesnya panjang. Ya. Lain dengan gula glukosa. Jika dihidrolisis, maka akan menghasilkan kalori yang sangat besar. Ya. Ini reaksinya pada pati yang jenisnya polisakarida. D. Analisis kualitatif karbohidrat. Analisis kualitatif karbohidrat adalah upaya mengetahui keberadaan karbohidrat melalui perlakuan uji kimiawi. Di antaranya ini melalui percobaan ya. Yang pertama uji molis. Ini bisa dipraktekkan kalau seandainya kita PTM ya, uji molis untuk menguji adanya karbohidrat ini. Uji molis merupakan analisis umum untuk mengetahui keberadaan karbohidrat dalam suatu makanan. Yang digunakan reagen molis. Nah, reagen molis ini dapat dibuat dengan melarutkan alfa naftal dalam alkohol. Dasar uji ini adalah proses dehidrasi senyawa pada bahan uji yang mengandung karbohidrat
oleh asam sulfat pekat membentuk senyawa furfural. Suatu bahan positif mengandung karbohidrat jika menunjukkan perubahan warna menjadi cincin berwarna ungu. Cara kerjanya untuk uji molis, masukkan 2 ml larutan bahan yang diuji ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan atau tambahkan 2-3 tetes regen molis pada tabung reaksi yang mengandung bahan yang diuji. Langkah selanjutnya adalah tambahkan asam sulfat pekat 5 ml ke dalam tabung reaksi. Penambahan asam sulfat pekat dilakukan dengan cara mengalirkan melalui dinding tabung reaksi secara perlahan-lahan. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi. Yang kedua, menguji dengan cara uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk mengetahui adanya gugus aldehid dalam senyawa karbohidrat. Regen yang digunakan ada 2 macam, yaitu Fehling A mengandung CuSO4 dan Fehling B mengandung NaOH dan kalium natrium tartrat. Indikasi keberadaan gugus aldehid dalam karbohidrat yang diuji jika menunjukkan adanya endapan merah bata. Cara kerjanya, masukkan bahan yang diuji ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 ml larutan Fehling A dan Fehling B. Setelah itu letakkan tabung reaksi tersebut dalam penangas air dan panaskan hingga beberapa saat. Amati perubahan yang terjadi. Nah, nanti kalau perubahan yang terjadi ada endapan merah bata, berarti karbohidrat tersebut mengandung gugus aldehid, ya. Yang ketiga, uji Tollens. Uji Tollens digunakan untuk mengetahui keberadaan gugus karbonil dalam karbohidrat. Gugus karbonil itu CO, yang mana gugus CO ini mengikat 2 senyawa yang lain. Gugus karbonil dapat berupa aldehid maupun keton. Indikasi keberadaan gugus karbonil dalam suatu karbohidrat ditunjukkan dengan adanya endapan, yaitu endapan seperti cermin perak. Regen Tollens dapat dibuat dengan mencampurkan NaOH encer dengan perak nitrat encer. Kemudian cara kerjanya, masukkan bahan yang akan diuji dalam suatu tabung reaksi. Kemudian tambahkan regen Tollens ke dalam tabung reaksi tersebut dengan perbandingan 1:1. Langkah selanjutnya adalah panaskan dalam penangas air, kemudian amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat, uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kualitatif karbohidrat untuk mengetahui adanya gula reduksi yang terdapat dalam karbohidrat tersebut.
Gula paradoksi adalah gula yang mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Regen Benedict mengandung CuSO4, Na2CO3, dan Na sitrat. Indikasi keberadaan gula paradoksi ditunjukkan dengan adanya endapan merah bata. Cara kerjanya, masukkan larutan bahan yang diuji dalam tabung reaksi kurang lebih 2 ml. Setelah itu, tambahkan larutan atau bahan regen Benedict 2 ml ke dalam tabung reaksi tersebut. Panaskan beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi. Nah, kalau ada perubahan warna, endapannya warnanya merah bata, berarti di dalam karbohidrat itu mengandung gula paradoksi. Gula paradoksi ini bisa mengandung gugus aldehida, bisa mengandung gugus keton. Selanjutnya yang kelima, uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengetahui keberadaan fruktosa dalam karbohidrat. Dasar pengujian ini adalah terjadinya proses dehidrasi karbohidrat yang mengandung fruktosa oleh HCl atau asam klorida, menghasilkan senyawa hidroksimetil furfural. Indikasi keberadaan fruktosa dalam karbohidrat diketahui jika terdapat perubahan warna menjadi merah orange. Cara kerjanya, masukkan bahan yang diuji sebanyak 7 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 15 tetes regen Seliwanov ke dalam tabung reaksi tersebut. Panaskan campuran tersebut dalam penangas air dan amati perubahan yang terjadi. Tadi perubahan warnanya menjadi merah oranye ya. Nah, kalau perubahan terjadi warna yang terjadi merah oranye, berarti di dalam karbohidrat itu mengandung fruktosa. Yang keenam, uji yodium. Uji yodium ini pernah kalian lakukan waktu di SMP ya. Nah, uji yodium ini bagaimana? Uji yodium ini digunakan untuk mengetahui keberadaan polisakarida dalam karbohidrat, terutama amilum atau padi. Dasar pengujian ini adalah pembentukan senyawa kompleks yang mempunyai warna spesifik akibat penambahan yodium pada polisakarida. Indikasi keberadaan polisakarida adalah perubahan warna menjadi biru ketika dilakukan uji yodium. Nah, cara kerjanya, masukkan beberapa tetes larutan bahan yang akan diuji. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes larutan yodium dan amati perubahan yang terjadi. Nah, kalau perubahan warnanya berwarna biru, berarti di dalam karbohidrat mengandung polisakarida. Yang ketujuh, uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Dasar pengujian ini adalah reaksi reduksi antara ion Cu2 positif dengan gula paradoksi. Gula paradoksi jenis monosakarida lebih cepat mengalami reduksi dibanding disakarida. Indikasi keberadaan monosakarida ditunjukkan dengan adanya endapan merah bata.
Regen barefoot digunakan dengan melarutkan atau dibuat ya, regen barefoot dibuat dengan melarutkan CU atau tembaga asetat dalam air, kemudian ditambahkan asam asetat glasial pada larutan tersebut. Cara kerjanya, masukkan 8-10 tetes bahan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan regen barefoot beberapa tetes. Langkah selanjutnya, panaskan dalam penanas air dan amati perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Yang ke-8, uji asam musat. Uji asam musat digunakan untuk membedakan antara karbohidrat yang mengandung glukosa dan galaktosa. Dasar pengujiannya adalah adanya reaksi reduksi karbohidrat yang mengandung glukosa oleh asam nitrat pekat menghasilkan asam yang mudah larut. Sementara itu, galaktosa akan menghasilkan asam musat yang tidak mudah larut. Indikasi keberadaan galaktosa adalah munculnya kristal yang sangat halus seperti pasir. Keberadaan kristal tersebut dapat diamati melalui mikroskop. Cara kerjanya, masukkan bahan yang akan diuji sebanyak 8-10 tetes. Setelah itu, tambahkan sekitar 2 tetes asam nitrat pekat. Panaskan dalam penanas air hingga tinggal 3 tetes sisanya. Selanjutnya, dinginkan larutan sisa tersebut. Setelah dingin, amati perubahan dengan menggunakan mikroskop. Kita lanjutkan setelah kalian tadi membahas tentang uji kualitatif karbohidrat. Kita lanjutkan kegunaan karbohidrat. Karbohidrat ternyata banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karbohidrat merupakan golongan makromolekul yang mempunyai peranan penting bagi manusia. Nah, kegunaannya diantaranya yang pertama, sukrosa untuk pengawet makanan. Yang kedua, sebagai karbohidrat sebagai sumber energi utama. Yang ketiga, pati sebagai bahan dasar pembuatan minuman beralkohol. Yang keempat, dalam tubuh karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya ketosis. Pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein. Manfaat atau kegunaan yang kelima, indikator penyakit diabetes mellitus. Jadi karbohidrat itu bisa sebagai indikator penyakit diabetes mellitus atau kadar glukosa dalam darah atau urin. Kemudian kegunaan yang keenam, dextrin banyak digunakan sebagai perekat, kemudian sebagai pasta atau lendir karena memiliki sifat merekat bila dibasahkan. Di samping itu, dextrin banyak digunakan sebagai formula makanan bayi karena lebih mudah dicerna daripada padi atau amilum. Kemudian kegunaan yang ketujuh, selulosa atau kapas sebagai bahan pembersih atau pembalut dan bahan tekstil.
Lah, sampai di sini materi makromolekul tentang karbohidrat. Nanti kita lanjutkan video yang kedua tentang protein. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah kalian ikut belajar bersama Bu Sri ya. Semoga ilmu yang kalian terima akan bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.